Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia, dan kebetulan kita nanti akan bahas 0544. Alhamdulillah sehat 21 bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Ini yang paling menarik. Artinya Presiden kita sudah menjawab secara letter luck bahwa beliau tidak lagi berambisi. Beliau tidak lagi mengurusi hal ini. Tentunya kita lihat kurun waktu dari berita ini ditampilkan. Apakah masih konsisten dengan persoalan itu? Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kita bertemu kembali di Opini. Saya Haji Norman senantiasa menemani untuk kita beropini. Tentunya opini ini menggiring kita dengan pikiran yang baik, pikiran yang cerdas, pembahasan yang cerdas untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tentunya ini adalah sebuah saling tukar informasi dan tentunya juga kita ingin menambah wawasan. Bukan hoax yang harus kita kedepankan, akan tetapi sekali lagi ingin menambah informasi. Apa yang ingin kita sampaikan adalah situasi kondisi sekarang, situasi politik nasional, di mana saat ini para penggerak, para pahlawan reformasi saat ini terus bergerak. Walaupun tidak ditampakkan oleh banyak media, akan tetapi mereka terus melakukan pergerakan. Mereka terus melawan daripada hal-hal yang dianggap tidak benar dan hal-hal yang sangat menyakiti hati daripada rakyat. Saya ingin mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan bagaimana pahlawan-pahlawan reformasi itu, walaupun mereka harus menekan nyawa, hanya karena mereka ingin memperjuangkan bagaimana Indonesia ke depan tetap berdaulat untuk kepentingan masyarakat dan rakyat. Artinya, tahun 98 kita tidak pernah menyangka Orde Baru harus turun dan Pak Harto harus digantikan karena memang sebuah pergerakan yang cukup besar, yaitu gerakan adik-adik mahasiswa kita yang dikenal waktu itu adalah gerakan reformasi. Tentunya hal itu tidak terjadi serta-merta, akan tetapi memang situasi dan kondisinya memang sangat-sangat luar biasa. Dan saat itulah pergantian kepemimpinan nasional itu terjadi. Hari ini sebenarnya di Opini ingin kami menyampaikan hal yang saat ini juga sedang terjadi. Apa itu? Kita lihat saat ini yang pertama, bahwa rekan-rekan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia ini sudah mempersiapkan diri mereka untuk menggelar aksi yang cukup besar, dan mereka ada beberapa tuntutan sebenarnya. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi untuk menolak 3-0 pengangkatan beliau untuk meneruskan jabatan hingga 3 periode.
Juga harapan mereka yang paling utama adalah sensitivitas mereka terhadap apa yang dirasakan masyarakat kita, kehidupan masyarakat kita yang cukup berat. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa terus mendesak dan makin menguat mereka. Pikiran kita, bagaimana persoalan ini, apakah direspon oleh pemerintah, tentunya harus segera mendapatkan respon yang terbaik. Paling tidak, mereka juga menginginkan adanya ketaatan daripada para pemimpin kita kepada konstitusi yang ada. Artinya bahwa tidak ada lagi rekayasa-rekayasa yang dilakukan atas Undang-Undang Dasar kita. Persoalan dorong-mendorong tentang amandemen ini, ya atau tidak. Akan tetapi, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pengkhianatan menurut mahasiswa kita, pengkhianatan terhadap konstitusi atas pengangkatan atau pemperpanjang daripada masa jabatan presiden kita sampai dengan 3 periode, itu adalah sebuah pengkhianatan kepada konstitusi negara. Ini yang sudah terjadi. Baik, kita akan lihat slide yang berikutnya, masih juga sama bahwa mereka terus menyuarakan aksi-aksi ini dimanapun. Kita berpikir, kami juga berpikir bahwa ini tidak menjadi korban, dan tentunya harus sekali lagi harus dilakukan sebuah respons positif oleh negara agar persoalan-persoalan ini bisa dilakukan dengan baik. Sikap represif daripada petugas kita, aparat keamanan kita kepada mahasiswa ini akan juga menjadi sebuah catatan, dan tentunya dunia internasional akan melihat bagaimana kondisi demokrasi kita dengan kondisi-kondisi yang seperti saat ini. Tentunya ini berawal dari bagaimana sikap beberapa partai politik yang kita tahu waktu itu ada antara lain PKB yang dipimpin oleh Caimin, ada juga Golkar yang dipimpin oleh Pak Erlangga, termasuk yang lain yang ingin menyuarakan penundaan daripada pemilu. Dan ini berbuntut kepada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun diberi kesempatan Pak Presiden kita untuk menjabat hingga 3 periode. Ini yang dipandang dan dilihat oleh sebagian besar masyarakat kita, ini sangat mencederai daripada konstitusi kita. Hari ini dan seterusnya, entah sampai kapan, mahasiswa kita terus bergerak. Mereka adalah pengawal-pengawal reformasi yang menginginkan adanya pemurnian daripada pelaksanaan konstitusi kita. Mereka mengharapkan bahwa negara ini harus berjalan sesuai dengan norma dan konstitusi yang ada. Artinya bahwa kalau saya meminjam istilah dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita yang sebelumnya, bahwa rule of the game yang sudah dibuat dan disepakati bersama dan sudah tercatat sebagai sebuah arah perjalanan bangsa ini harus kita taati sebaik-baiknya. Tentunya ini juga didorong atas persoalan-persoalan kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan LPG, dan penetapan persoalan-persoalan pajak yang makin lama makin menumpuk. Sebuah keputusan daripada pemerintah untuk menaikkan bahan bakar, tentunya ini berakibat kepada persoalan-persoalan yang sangat rumit, persoalan-persoalan yang efek dominonya yang sangat dirasakan oleh masyarakat kita sendiri. Kita mencoba, kita lihat di slide yang berikutnya. Hal seperti ini, mereka akan mencoba mengulang kembali. Kawan-kawan mahasiswa kita akan melakukan pengepungan kepada istana, tentunya terus menyuarakan tentang persoalan-persoalan yang saat ini sedang terjadi. Artinya bahwa masyarakat juga bisa beropini tentang apa sih yang sedang terjadi, dan tentunya sah-sah saja mahasiswa-mahasiswa kita sebagai pionir atas perubahan, pengawal daripada reformasi, berada di garis terdepan untuk memberikan koreksi ketika kehidupan politik kita,
kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita, ketika demokrasi kita, dan kehidupan sosial kemasyarakatan kita semakin lama tergerus dan terganggu. Persoalannya satu, persoalan keadilan. Dalam opini ini juga, saya ingin menyampaikan dalam opini ini bahwa kita harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan persoalan gerakan mahasiswa yang sekarang sudah maju ke depan, sudah melakukan sebuah demonstrasi, akan tetapi ini menjadi pengingat, warning bagi kepemimpinan nasional kita untuk terus mengkaji dan terus mereview kembali kebijakan-kebijakan apakah yang tentunya sangat-sangat melukai hati daripada masyarakat, atau kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak populer atau tidak populis, yang tentunya malah menjadi kontradiktif, malah menjadikan sebuah bumerang daripada persoalan ini, sehingga ini masuk kepada persoalan-persoalan yang dianggap serius. Artinya bahwa mahasiswa kita juga ingin menguji ketaatan kita kepada konstitusi kita, bukan memudahkan kita untuk merekayasa sebuah konstitusi. Memang sah sebuah undang-undang dasar di amandemen sah, tetapi paling tidak sekarang ini untuk kepentingan siapa dan siapakah yang akan memanfaatkan persoalan ini. Di opini ini biarkanlah berjalan dalam arti bahwa batasan periode yang sudah ditetapkan tentunya ini sudah menjadi komitmen kita bersama, dan kita mendorong kembali untuk lahirnya pemimpin-pemimpin yang baru. Dan tentunya harapan lain yang ingin kita sampaikan bahwa jangan ada lagi tangan-tangan invisible hand yang ingin mencampur adukan ini, yang ingin terlibat dan ingin memanfaatkan situasi ini menjadi sebuah situasi yang kurang baik bagi bangsa dan negara kita. Yang jelas, inilah mahasiswa. Semangat mahasiswa, semangat daripada adik-adik kita yang semestinya saat ini mereka berada di bangku kuliah, karena mereka juga adalah calon-calon pemimpin bangsa. Tetapi saat ini mereka ditunjukkan sebuah fragmen, sebuah drama yang mereka anggap ini sebuah catatan yang buruk. Paling tidak, mereka juga melihat bahwa 67 dan mereka berkeyakinan bahwa situasi masyarakat sekarang ini masih menghadapi persoalan-persoalan yang sulit, terutama persoalan-persoalan ekonomi yang tentunya ini yang harus menjadi perhatian. Bukan persoalan 2 periode, bukan persoalan amandemen, dan bukan persoalan siapa nanti yang diuntungkan. Akan tetapi setidaknya bahwa tuntutan mereka, stabilkan itu harga. Kemudian lakukan penetrasi kepada pasar. Kemudian murahkan sandang, murahkan pangan kita. Sehingga masyarakat kemudian melihat janji-janji daripada seorang kepala negara, janji-janji daripada pembina nasional untuk bisa memakmurkan daripada masyarakatnya. Terlepas daripada persoalan ini, yang jelas seorang pemimpin itu harus punya sebuah grand design yang tentunya ingin membawa daripada masyarakat Indonesia menuju pintu gerbang kemakmuran, bukan menuju kesusahan. Dari 3 hal yang tadi kita sampaikan, berikutnya kita akan melihat, ya, sampai kepada posisi seperti ini. Artinya bahwa mahasiswa kita, pahlawan reformasi kita, pahlawan perubahan kita, pahlawan bagi rakyat kita, ini menghendaki ada pernyataan resmi dari seorang kepala negara bahwa beliau harus menolak jabatan 3 periode, karena itu amanah daripada konstitusi kita. Dan ini harus keluar dari pernyataan seorang presiden, pernyataan seorang Jokowi, sehingga ini bisa diignoring bersama. Saudara-saudaraku di opini, mahasiswa juga melihat ada disparitas di sini. Ada kesenjangan yang semakin melebar. Bagaimana tidak, barusan kita selesai menghadapi persoalan kelangkaan minyak, kemudian naiknya harga minyak goreng, dan ini pun menjadi persoalan-persoalan yang tersendiri.
Berikutnya nanti di opini kita akan membahas bagaimana persoalan ekonomi dunia dan dampaknya. Dan hari ini juga kita harus kembali mengingatkan bahwa tahun 98 kepemimpinan nasional itu runtuh karena persoalan ekonomi, karena campur tangan daripada pihak luar yang ingin memanfaatkan situasi ini sehingga beban daripada persoalan bangsa ini semakin berat. Ini yang ingin ditolak oleh dan ingin sekali disuarakan dan harus dijawab dengan tegas oleh kepemimpinan nasional kita bahwa tidak boleh terulang kembali. Artinya bahwa penundaan pemilu itu bukan hal yang penting. Kemudian jabatan 3 periode bukan hal yang penting, tetapi yang paling penting saat ini sekarang, biarlah itu berproses. Tahun 2024 ada batasannya, dan yang paling penting adalah saat ini, bagaimana persoalan ekonomi pasca COVID kita itu bisa tumbuh dengan berkembang dengan baik. Tentunya masyarakat kita sudah mencatat dan melihat bagaimana janji-janji daripada para pemimpin kita ketika mereka berkampanye. Dan catatan-catatan itu makin mudah ditemukan. Dan ingat, ketika persoalan-persoalan sekarang ini muncul, tidak perlu lagi pengekangan-pengekangan, karena mereka sudah bebas berekspresi. Dan siapapun melalui handphonenya, melalui smartphone-nya, melalui gadgetnya, melalui daripada apa yang ada di jaringan ini, mereka bebas menyampaikan. Dan itu pun dilakukan hanya hitungan waktu detik saja. Kemudian, ini yang kita tunggu-tunggu, slide yang berikutnya adalah sebuah keberanian langkah daripada Bapak Jokowi Presiden kita di dalam rapat kabinet sudah menyatakan untuk para menterinya dilarang bicara tentang penundaan pemilu, dilarang bicara tentang persoalan 3 periode. Ini yang paling menarik. Artinya Presiden kita sudah menjawab secara letterlock bahwa beliau tidak lagi berambisi, beliau tidak lagi mengurusi yang hal ini. Tentunya kita lihat kurun waktu dari berita ini ditampilkan, apakah masih konsisten dengan persoalan itu. Opini juga bebas untuk menyampaikan bahwa siapa sih yang awal menyampaikan persoalan ini. Kita lihat persoalan IKN kita masih juga belum beres. Persoalan-persoalan lain bangsa kita juga belum beres. Persoalan-persoalan yang masih bersinggungan dengan keagamaan masih carut-marut dan mudah sekali terpentik sehingga terbakar dan menjadi sebuah persoalan dari horizontal, vertikal ke horizontal, dan semuanya itu campur aduk. Sekarang persoalan yang linear tidak jadilah sebuah hal yang cukup melelahkan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana ke depan tidak lagi ada muncul hal-hal seperti ini, dan yang paling utama adalah skala prioritas ini adalah memperbaiki hajat hidup orang banyak. Bukankah janji-janji pemimpin-pemimpin kita ketika membawa daripada bangsa ini adalah melaksanakan amanah daripada konstitusi itu sendiri? Dan saya yakin konstitusi tidak untuk dipermainkan. Konstitusi bukan dipertaruhkan untuk golongan tertentu. Konstitusi itu juga tidak untuk dipertaruhkan oleh kepentingan sesaat. Tapi ingat bahwa ke depan anak cucu kita, bangsa kita harus lebih baik daripada hari ini. Setelah Bapak Presiden melarang Menteri dan Kabinetnya bicara tentang penundaan pemilu dan jabatan priorisasi daripada kepemimpinan beliau, maka harapannya adalah berhenti dan sudah tidak ada lagi yang menyuarakan. Artinya apa? Tidak boleh lagi bermain-main. Tentunya menteri-menteri yang berada di kabinet dan masih berada di dalam partai itu pun juga harus fokus kepada pembangunan. Kemudian yang berikutnya 1, 2. Sebuah ilustrasi dari Karl Hertz bahwa opini ingin menyampaikan kehidupan saat ini, menurut beliau, dokter, merusak daripada kesehatan.
pengacara, merusak daripada keadilan, kuliah, merusak daripada pengetahuan, pers, merusak informasi, bank, merusak ekonomi. Siapa yang bisa jawab? Tentunya masing-masing bisa beropini. Ini adalah catatan, dan tentunya kita pikirkan baik-baik apakah hal ini terjadi pada bangsa kita. Dalam opini ini yang terakhir, sebagai kesimpulan bahwa ada aksi karena sebuah reaksi. Artinya mahasiswa kita ingin terus mengawal konstitusi dengan baik dan benar. Dan mahasiswa kita juga menghendaki adanya perhatian kepada persoalan-persoalan ekonomi yang jauh lebih penting daripada pertukaran ataupun permasalahan daripada periode jabatan seorang presiden dan persoalan amandemen. Di penghujung acara opini ini, saya ingin menyampaikan satu slide berikutnya yang terakhir, yaitu bangsa ini harus bisa membangun daripada mimpinya sendiri. Mahasiswa pun ingin membangun mimpinya sendiri. Tetapi mahasiswa, ulama, semua unsur daripada stakeholder daripada bangsa ini harus satu, yaitu membangun mimpi kita, yaitu masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanah konstitusi kita. Kalau itu tidak terjadi, maka jawabannya adalah pihak luar, orang lain, yang akan memperkerjakan kita semuanya untuk membangun mimpi mereka. Lebih jauh ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai sumber daya kita habis, tapi kita tidak mampu apa-apa. Terima kasih. Di dalam opini hari ini ada beberapa hal yang sudah kami opinikan. Yang pertama tentang sikap, ketegasan, aksi daripada mahasiswa kita, para pengawal reformasi. Kemudian saya sebelumnya juga menyampaikan ada runtutan sejarah bagaimana bangsa ini dan bagaimana Orde Baru itu kandas karena sebuah reaksi yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Dan saya tadi di awal juga menyampaikan bahwa kawan-kawan para pendekar kita zaman reformasi saat ini ada yang di dalam dan mereka berada di eksekutif dan legislatif. Namun mereka tidak akan bisa sama pikirannya dengan seperti yang dahulu. Entah karena apa, kita tidak paham. Yang jelas, cita-cita tetap cita-cita, perjuangan tetap perjuangan, dan perjuangan itu yang diteruskan oleh adik-adik mahasiswa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.